Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut, Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjo Sari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu, sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana. Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 dua. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang baru. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong dia. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Iya, nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih
minta uang itu gini, segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu apa ya, harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas, Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dia dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai. Kondektur apa gitu lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribunar. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin.
Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu, sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikautin gue. Kamu mukul apa? Pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli, Mas Fadoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak polisi? Ada info dari ayah Saman itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temenin, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu gitu. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dia dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar.
Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai. Kondektur apa gitu lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban yaitu Letda Laut Abu Yamin yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 dua. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, Iya, Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sudah
sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang, Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang banget. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Tidak sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak, Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak, Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihin yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya, Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai, kondektur apa gitu lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan
Ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum. Tribuners, sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadis Penal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban yaitu Letda Laut Abu Yamin yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 dua. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang banget. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu
nanya password apa masih bisa, masih sadar. Tapi katanya kan pas diantar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 ya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi Mas sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial ya, lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Kendedes itu, di Gojek-Gojek itu. Ya di situ sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, udah dihajar, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personel TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin.
Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 Kamu mukul apa? Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, belum. Yang kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Bisa sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antara ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu
jarang sih nongkrong dia. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek-Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak apa sih Mas? Kok sampai Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Download. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispena Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut
menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikal dua. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas diantar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya, nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak
cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Iya, ya katanya sih minta uang itu gini, segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu apa ya, harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas, Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 ya. 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dia dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribunar. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin.
Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu, sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 dua. Kamu mukul apa? Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli, Mas Fadoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak polisi? Ada info dari ayah Saman itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar.
Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai. Kodektur apa gitu lupa aku. Terus ditendang. Download. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban yaitu Letda Laut Abu Yamin yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 2. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, Iya, Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sudah
sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih peng kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang, Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang bawah. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Tidak sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak, Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak, Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Iya, nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya, Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai, kondektur apa gitu lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan
Ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum. Tribunar, sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadis Penal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban yaitu Letda Laut Abu Yamin yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 2. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, belum. Di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Tidak sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu
nanya password apa masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa mas waktu itu sama pihak polisi? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak mas? Ya kan banyak di media sosial ya, lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Kendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Dan beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personel TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin.
Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 dua. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang banget. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal, dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya, nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu apa ya, harusnya
tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihin yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu, oh ya, Kalau setahu Mas, Bapak dikeroyok berapa orang? katanya sih kurang lebih 15 ya, 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dia dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai. Kodektur apa gitu lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personel TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Jenengmu siapa? Siapa?
Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul tiga dua. Kamu mukul apa? Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli, Mas Fadoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa tak ada omong-omongan. Bisa sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antara ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak polisi? Ada info dari ayah Samen itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihin yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Jangan
Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personel TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 2. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih peng kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum.
Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang parah itu. Kalau bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Bisa sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas diantar ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 ya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak mas? Ya kan banyak di media sosial ya, lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas kalau bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Kendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang mas dapatkan itu bapak kenapa sih mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihin yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu mas bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar itu, pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut
Abu Yamin yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 2. Kamu mukul apa? Pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, belum. Yang kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Bisa sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antara ambulan itu masih pingsan, tapi saya kesana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih?
Sekitar pukul 8 ya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa mas waktu itu sama pihak polisi? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak mas? Ya kan banyak di media sosial ya, lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas kalau bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Kendedes itu, di Gojek itu ya. Di situ setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal, dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang mas dapatkan itu bapak apa sih mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang ya. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu apa ya, harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu mas bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin juga, dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispena Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin.
Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 dua. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih peng kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang bawah. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu
jarang sih nongkrong dia. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek-Gojek itu. Ya di situ setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Iya, nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak apa sih Mas? Kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Iya, ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut
menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu, sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikal itu. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli, Mas Fadoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Mbak. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong dia. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Kendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Di ruang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Iya, nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak
cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihin yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu Kalau setahu Mas, Bapak dikeroyok berapa orang? katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai. Kondektur apa gitu lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispena Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribunar. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadis Penal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin.
Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu, sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 dua. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Bisa sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya kesana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak polisi? Ada info dari ayah Saman itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar.
Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Download. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispena Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 itu. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sudah
sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih peng kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang, Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang bawah. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Tidak sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 ya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak, Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak, Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Iya, nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak apa sih Mas? Kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya, Mas? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai, kondektur apa gitu lupa aku, terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan
Ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum. Tribuners, sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadis Penal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban yaitu Letda Laut Abu Yamin yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 dua. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih peng kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Bisa sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu
nanya password apa masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak polisi? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial ya, lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Kendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar itu, pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispena Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin.
Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 2. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli, Mas Fadoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang banget. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu
jarang sih nongkrong di dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Kendedes itu, di Gojek-Gojek itu ya. Di situ setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu bapak lagi nunggu dijemput ya? Iya, nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu bapak kenapa sih Mas kok sampai Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihin yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu gitu. Kalau setahu Mas bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai. Kondektur apa gitu lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispena Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribunar. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut
menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 itu. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukul pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Bisa sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antara ambulan itu masih pingsan. Tapi saya kesana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak
cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu gini, segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu apa ya, harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihin yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu Kalau setahu Mas, Bapak dikeroyok berapa orang? katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dia dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Download. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispena Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin.
Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu, sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikauin dua. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli, Mas Fadoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang bawah. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong dia. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas, Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai. Kondektur apa gitu lupa aku. Terus ditendang. Jangan
Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 dua. Kamu mukul apa? Pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih peng kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum.
Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Bisa sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jenengan sudah lihat video pelakunya enggak mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas kalau bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang mas dapatkan itu bapak apa sih mas? Kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu mas bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar itu, pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari
Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu? Ya pokoknya mukul tinggal. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang banget. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian?
Ada info dari ayah Samen itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak, Mas? Ya kan banyak di media sosial ya, lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak, Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek-Gojek itu. Ya di situ sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Iya, nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin juga, dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya, Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribunar. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan
tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikautin gue. Kamu mukul apa? Nggak tahu pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih peng kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang baru. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Bisa sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama ke polisi? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial ya, lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput.
Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temenin, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu gini, segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu apa ya, harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dia dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar, itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku.
Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu, sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 2. Kamu mukul apa? Enggak tahu pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli, Mas Fadoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang banget. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antara ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama ke kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihin yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang.
Itu juga sempat ada, jadi ayah saya tidak dikerumunin, juga dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai. Kondektur apa gitu lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi
Megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya kayak mukul ikatin gue. Kamu mukul apa? Nggak tahu Pak, pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, Iya, Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas. Belum, belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Bisa sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama ke polisi? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jenengan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek-Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Jangan
Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadis Penal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadis Penal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum.
Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barat. Kalau bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa mas waktu itu sama ke polisi? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asonga diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang mas dapatkan itu bapak kenapa sih mas kok sampai Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu mas bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari
Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu? Ya pokoknya mukul ikautin gue. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang banget. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas diantar ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian?
Ada info dari ayah Samen itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak, Mas? Ya kan banyak di media sosial ya, lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak, Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Nggak kenal saya, nggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek-Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu gini segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar itu, pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya, Mas? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribunar. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan
tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 2. Kamu mukul apa? Pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, belum. Kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antara ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama ke polisi? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial ya, lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Kendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput.
yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu gini, segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu apa ya, harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu, oh ya, Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? katanya sih kurang lebih 15 lah, 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar, itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Download. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispena Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personel TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku.
Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu, sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikautin gue. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang baru. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas diantar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek-Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang.
Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai. Kondektur apa gitu lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi
Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul tinggalin dua. Kamu mukul apa? Sama. Ya. Mas Fatoli, ya Fatoli, Mas Fatoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antara ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama ke polisi? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Jangan
Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu, sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu? Ya pokoknya mukul 3 2. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum.
Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang baru. Kalau bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Tidak sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek-Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu bapak lagi nunggu dijemput ya? Iya, nunggu dijemput. Yang mas dapatkan itu bapak apa sih mas? Kok sampai Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu mas bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya di kerumunin juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribunar. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari
Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 dua. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang baru. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antara bulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian?
Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak, Mas? Ya kan banyak di media sosial ya, lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak, Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sini. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek-Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin juga, dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya, Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Download. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispena Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan
dikerahkan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikautin gue. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang baru. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Tidak sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama ke kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial ya, lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong dia. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Iya, nunggu dijemput.
Cerita yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai gitu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temen nih, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu gini segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu apa ya, harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu, oh ya, Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar, itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribunar. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus.
Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu, sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul tinggalin gue. Kamu mukul apa? Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli, Mas Fadoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Bisa sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak polisi? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu
Oh iya. Kalau setahu Mas, Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 ya. 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dia dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai. Kodektur apa gitu lupa aku. Terus ditendang. Dan beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua.
Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul tinggalin dua. Kamu mukul apa? Nggak tahu Pak, pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fatoli, Iya, Fatoli. Mas Fatoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang baru. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama ke polisi? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Iya, nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Jangan lupa
Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya boy, mukul 3 boy. Kamu mukul apa? Enggak apa-apa, pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum.
Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Bisa sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antar ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak polisi? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jenengan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek-Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak apa sih Mas? Kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar itu, pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari
Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli, Mas Fadoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Tidak sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antara ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama ke kepolisian?
Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak, Mas? Ya kan banyak di media sosial ya, lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak, Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek-Gojek itu. Ya di situ setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu gini segini dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihin yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin juga, dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar itu, pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya, Mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribunar. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim
tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikautin gue. Kamu mukul apa? Pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih peng kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang baru. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas diantar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 ya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial ya, lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput.
Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temenin, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu gini, segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu apa ya, harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu, oh ya, Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? katanya sih kurang lebih 15 ya, 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dia dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar, itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus.
Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu, sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul tinggal dua. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli, Mas Fadoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang banget. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama ke polisi? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu
Oh iya. Kalau setahu Mas, Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 lah. 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai. Kodektur apa gitu lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sujati. Doni Sujati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua.
Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikautin gue. Kamu mukul apa? Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli, Mas Fadoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih peng kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas diantar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Kendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak apa sih Mas? Kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temenin, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Jangan lupa
Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadis Penal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadis Penal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 Kamu mukul apa? Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum.
Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barat. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Bisa sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antar ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak apa sih Mas? Kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispena Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispena mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari
Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu? Ya pokoknya mukul tinggal dua. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih peng kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Tidak sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian?
Ada info dari ayah Samen itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak, Mas? Ya kan banyak di media sosial ya, lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak, Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Nggak kenal saya, nggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek-Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu gini segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya, Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribunar. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan
tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikal itu. Kamu mukul apa? Pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, belum. Yang kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa tak ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antara ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama ke polisi? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial ya, lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sini. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput.
yang Mas dapatkan itu Bapak apa sih Mas? Kok sampai Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu gini, segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu apa ya, harusnya tiket base patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu, oh ya, kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? katanya sih kurang lebih 15 lah, 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar, itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Download. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispena Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus.
Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu, sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikautin gue. Kamu mukul apa? Nggak tahu pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli, Mas Fadoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang baru. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong dia. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Iya, nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu
Oh iya. Kalau setahu Mas, Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 lah. 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai. Kondektur apa gitu lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sujati. Doni Sujati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua.
Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikautin gue. Kamu mukul apa? Sama. Ya. Mas Fatoli, Iya, Fatoli. Mas Fatoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas. Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama ke polisi? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak apa sih Mas? Kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Jangan
Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 2. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih peng kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum.
Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang baru. Kalau bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Nggak kenal saya, nggak kenal. Mas, kalau bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi hari itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu bapak lagi nunggu dijemput ya? Iya, nunggu dijemput. Yang mas dapatkan itu bapak apa sih mas? Kok sampai Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu mas bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribunar. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari
Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu, sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu? Ya pokoknya mukul ikal itu. Kamu mukul apa? Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Bisa sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak polisi?
Ada info dari ayah Samen itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jenengan sudah lihat video pelakunya enggak, Mas? Ya kan banyak di media sosial ya, lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak, Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek-Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Cerita yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu gini, segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu gitu. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya, Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan
tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang banget. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antara ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama ke kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput.
Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu gini, segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu apa ya, harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar, itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus.
Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu, sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikal itu. Kamu mukul apa? Tidak apa, pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli, Mas Fadoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang baru. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Bisa sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antara ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak polisi? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek-Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Cerita yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu
keroyok. Kalau setahu Mas, Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 ya. 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai. Kodektur apa gitu lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua.
Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikautin dua. Kamu mukul apa? Sama. Ya. Mas Fatoli, ya Fatoli, Mas Fatoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang banget. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama ke kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asonga diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Jangan
Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu? Ya pokoknya mukul ikal. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih peng kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, belum.
Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Tidak sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas diantar ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas kalau bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang mas dapatkan itu bapak kenapa sih mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu mas bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar itu, pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari
Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 pintu. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barat. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antara ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama ke polisi?
Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak, Mas? Ya kan banyak di media sosial ya, lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak, Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek-Gojek itu. Ya di situ setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu gini segini dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin juga, dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar itu, pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya, Mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribunar. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan
menyiapkan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu? Ya pokoknya mukul ikautin gue. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli ya, Mas Fadoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih peng kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang baru. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas diantar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial ya, lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput.
yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temenin, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu gini, segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu apa ya, harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu, oh ya, Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? katanya sih kurang lebih 15 ya, 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dia dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar, itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku.
Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu, sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 dua. Kamu mukul apa? Sama. Ya. Mas Fadoli, Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa tak ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antara ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang.
Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dia dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai. Kodektur apa gitu lupa aku. Terus ditendang. Dan beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personel TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi
Saya megangin. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul tinggalin dua. Kamu mukul apa? Nggak tahu pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fatoli, Iya, Fatoli. Mas Fatoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas. Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang bawah. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama ke kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi Mas sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Iya, nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar itu, pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Jangan
Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 gue. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih peng kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum.
yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Bisa sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antar ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa mas waktu itu sama pihak polisi? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas kalau bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Cerita yang mas dapatkan itu bapak apa sih mas? Kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temenin, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu mas bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar itu, pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut
Abu Yamin yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikal itu. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang bawah. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Tidak sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antara ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 sepulang kerja, terus agak lama dikit ada
pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial ya, lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Nggak kenal saya, nggak kenal. Mas kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu gini segini dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihin yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin juga, dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan
menyiapkan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikal itu. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli ya, Mas Fadoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Bisa sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama ke polisi? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jenengan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial ya, lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput.
Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temenin, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu gini, segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu apa ya, harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dia dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar, itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Dan beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku.
Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu, sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikal dua. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli, Mas Fadoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih peng kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Kendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang.
Itu juga sempat ada, jadi ayah saya tidak dikerumunin, juga dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai. Kodektur apa gitu lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sujati. Doni Sujati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi
Saya megangin. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikautin dua. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fatoli ya, Mas Fatoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang banget. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas diantar ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya, nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Jangan
Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personel TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 2. Kamu mukul apa? Pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum.
Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Tidak sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antara ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas kalau mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa mas waktu itu sama ke polisi? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas kalau bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Kendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang mas dapatkan itu bapak kenapa sih mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu mas bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Download. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispena Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut
Abu Yamin yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap letda laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikautin gue. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang baru. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Tidak sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih?
sekitar pukul 8 ya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak polisi? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial ya, lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Nggak kenal saya, nggak kenal. Mas kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek-Gojek itu. Ya di situ sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihin yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personel TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin.
Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 2. Kamu mukul apa? Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa tak ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antara ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama ke polisi? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu
jarang sih nongkrong dia. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Kendedes itu, di Gojek-Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Download. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispena Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribunar. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut
menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu, sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 2. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih peng kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang baru. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Tidak sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi Mas sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong dia. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak
cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu gini, segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu apa ya, harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu, oh ya, Kalau setahu Mas, Bapak dikeroyok berapa orang? katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar, itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribunar. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin.
Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu, sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikautin gue. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli, Mas Fadoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa tak ada omong-omongan. Tidak sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak sama apa sih Mas? Kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar.
Itu banyak tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai. Kondektur apa gitu lupa aku. Terus ditendang. Download. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispena Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban yaitu Letda Laut Abu Yamin yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 2. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, Iya, Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sudah
sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih peng kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang, Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang bawah. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Tidak sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama ke kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak, Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak, Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Iya, nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya, Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai, kondektur apa gitu lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan
Ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum. Tribunner, sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadis Penal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban yaitu Letda Laut Abu Yamin yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 dua. Kamu mukul apa? Tidak tahu pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli ya, Mas Fadoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Bisa sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu
nanya password apa masih bisa, masih sadar. Tapi katanya kan pas diantar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak polisi? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jenengan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial ya, lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek-Gojek itu. Ya di situ setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Cerita yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang, ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar itu, pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin.
Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu? Ya pokoknya mukul ikal itu. Kamu mukul apa? Pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih peng kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Tidak sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas diantar ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu
Jarang sih nongkrong dia. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek-Gojek itu. Ya di situ setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal, dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut
menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikal dua. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang baru. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Tidak sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek-Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak
cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Iya, ya katanya sih minta uang itu gini, segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu apa ya, harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu, oh ya, Kalau setahu Mas, Bapak dikeroyok berapa orang? katanya sih kurang lebih 15 ya, 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dia dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar, itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribunar. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin.
Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu, sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikautin dua. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli, Mas Fadoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang banget. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antara ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama ke kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asonga diajak ngopi, seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya di kerumunin juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar.
Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai. Kondektur apa gitu lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban yaitu Letda Laut Abu Yamin yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu? Ya pokoknya mukul 3 Kamu mukul apa? Sama. Ya. Mas Fadoli ya, Mas Fadoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sudah
sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih peng kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang, Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang banget. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antar ambulan itu masih pingsan, tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 ya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi Mas sudah lihat video pelakunya enggak, Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak, Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya, Mas? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai, kondektur apa gitu lupa aku, terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan
Ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum. Tribuners, sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadis Penal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban yaitu Letda Laut Abu Yamin yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 Kamu mukul apa? Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, belum. Di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang baru. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu
nanya password apa masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa mas waktu itu sama ke polisi? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak mas? Ya kan banyak di media sosial ya, lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak apa sih Mas? Kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Download. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispena Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personel TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin.
Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikal itu. Kamu mukul apa? Pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas diantar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 jam sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu
Jarang sih nongkrong di dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Dedes itu, di Gojek-Gojek itu ya. Di situ setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya, nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu gini segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian.
Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikal itu. Kamu mukul apa? Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa tak ada omong-omongan. Bisa sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antara ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak sama apa sih Mas? Kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih
minta uang itu gini, segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai. Kodektur apa gitu lupa aku. Terus ditendang. Download. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispena Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin.
Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu, sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikal itu. Kamu mukul apa? Nggak tahu pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli, Mas Fadoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang bawah. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Iya, nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar.
Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai. Kodektur apa gitu lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban yaitu Letda Laut Abu Yamin yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 dua. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sudah
sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang, Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Bisa sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antara ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak polisi? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak, Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak, Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya, Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku. Terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispena Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan
Ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polres Tamalang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum. Tribuners, sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadis Penal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban yaitu Letda Laut Abu Yamin yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini Tribuners diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul tinggal itu. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang bawah. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu
nanya password apa masih sadar. Tapi katanya kan pas diantar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa mas waktu itu sama pihak kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi mas sudah lihat video pelakunya enggak mas? Ya kan banyak di media sosial ya, lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu bapak lagi nunggu dijemput ya? Iya, nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribunar. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang, yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin.
Sampai dengan saat ini, belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis, tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya Tribuners ya untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul 3 dua. Kamu mukul apa? Ya pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli. Mas Fadoli, sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai saat ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Bisa sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama ke polisi? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Tapi jenengan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu
jarang sih nongkrong gitu. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu lah. Dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek-Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Cerita yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu gini, segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu gitu. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak. Ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar. Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai, kondektur apa gitu lupa aku. Terus ditendang. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispena Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut
menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin. Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu, sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Saya megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikautin gue. Kamu mukul apa? Nggak tahu pokoknya kena. Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli, Mas Fadoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin itu. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukulkan pulang Mas? Belum, masih belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang baru. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Sudah sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pas di antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas, kalau Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama ke kepolisian? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana sih? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas ketepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Iya, nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak
cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Iya, ya katanya sih minta uang itu gini, segini, dan ada info dari saya sih kayak dikasih tahu apa ya, harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu, oh ya, Kalau setahu Mas, Bapak dikeroyok berapa orang? katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar, itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih, kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kondektur apa gitu, lupa aku, terus ditendang. Jangan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribunar. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke Kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian. Pelaku pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut Letda Laut Abu Yamin di Terminal Arjosari Malang pada Kamis 26 Juni malam ternyata lebih dari 6 orang. Letda Abu Yamin menceritakan kepada keluarganya bahwa ada 15 preman yang mengeroyoknya. Tak heran jika Letda Abu Yamin mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi dan ditangani 3 dokter spesialis sekaligus. Menantu Abu Yamin yaitu Muhammad Fadoli mengungkap mertuanya saat itu langsung dikerumuni 15 orang dan dihajar. Ada seseorang yang sempat ingin menolong korban tetapi malah ditendang oleh pelaku. Fadoli mengungkap cerita mertuanya yang saat itu baru menginjakkan kaki di terminal dan langsung diajak ngopi oleh rekannya. Saat itulah Letda Abu Yamin melihat ada cekcok antara kondektur bus dan calo sehingga berniat untuk melerai. Namun di luar dugaan, calo tersebut justru tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Abu Yamin.
Terkait jumlah pelaku yang sudah ditangkap, Fadoli mengaku belum mengetahui secara pasti. Yang ia tahu, sejauh ini sudah ada 3 pelaku yang menyerahkan diri, sementara lainnya masih dalam pengejaran. Nah, jenengmu siapa? Siapa? Yang keras suaranya. Maulana Kamu? Doni Sejati. Doni Sejati. Kamu? Muhammad Huda. Kamu yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu yang ketiga. Kamu yang megangi. Megangi. Kamu yang megangi Pak Abu. Kamu yang mukul apanya Pak Abu. Ya pokoknya mukul ikal itu. Kamu mukul apa? Sama. Ya. Mas Fadoli, ya Fadoli, Mas Fadoli. Sekarang kondisi Bapak seperti apa Mas? Pasca kemarin. Pasca kemarin itu setelah masuk IGD itu sekarang sudah masuk ruang operasi, terus sudah keluar dan sudah mulai siuman, dan ada beberapa luka itu ya di kepala, wajah, sama di tangan kiri sini. Jadi tangan kiri ini di jarinya yang nomor 34 ini retak, jadi dikasih pen kayak gitu. Sampai ini masih belum dipukul pulang Mas? Belum, belum. Yang di kepala lukanya apa? Lukanya itu ada sobekan di dagu sini, agak dalam, nggak tahu kena apa itu, sama di kayak wajahnya ini penuh memar, sama di kepala sini bocor. Yang barang. Kalau Bapak sekarang sudah bisa komunikasi ya? Bisa. Berapa hari Mas kemarin nggak sadar? Kalau ayah saya sih dari masuk IGD itu masih bisa ada omong-omongan. Bisa sadar, saya datang pukul 8:30 itu di IGD itu saya ajak komunikasi karena mungkin banyak yang telepon di HP-nya itu nanya password apa, masih sadar. Tapi katanya kan pasti antar ambulan itu masih pingsan. Tapi saya ke sana sudah sadar. Mas sendiri tahu informasi kejadian itu kapan sih? Sekitar pukul 8 saya sepulang kerja, terus agak lama dikit ada pihak dari kepolisian datang ke rumah. Infonya apa Mas waktu itu sama pihak polisi? Ada info dari ASMN itu habis kena pengeroyokan dan sekarang di IGD RSSA gitu aja. Jadi kan sudah lihat video pelakunya enggak Mas? Ya kan banyak di media sosial, ya lihat saya sudah. Itu jenengan kenal atau enggak Mas? Atau mungkin pernah lihat wajahnya atau gimana? Enggak kenal saya, enggak kenal. Mas, kalau Bapak itu memang sering nongkrong di situ atau gimana? Ayah saya itu jarang sih nongkrong di sana. Dulunya itu ya kan pulang tiap hari Sabtu Minggu. Lah dulu kan bis itu berhentinya bisa di Patung Gendedes itu, di Gojek itu. Ya di situ, setelah sekarang nggak boleh kan langsung ke terminal. Dan kemarin pas tepatan ada temennya Asongan diajak ngopi seperti itu sih. Biasanya sambil nunggu jemputan dari kita sama adik-adik sih. Jadi memang itu Bapak lagi nunggu dijemput ya? Ya nunggu dijemput. Yang Mas dapatkan itu Bapak kenapa sih Mas kok sampai itu? Ya katanya sih awalnya kan diajak ngopi temennya, terus ada kayak cekcok antara kondektur sama juru penumpang. Ya katanya sih minta uang itu segini, dan ada info dari ayah saya sih kayak dikasih tahu harusnya tiket bis patas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu ya. Kalau setahu Mas Bapak dikeroyok berapa orang? Katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, diinjak, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Pakai tangan atau ada alat? Kalau bilang sih karena sudah kayak remang-remang kan, karena matanya dulu kayaknya yang dihajar.
Itu pokoknya tangan kosong sama benda tumpul. Berarti sempat ada yang mau melerai sebenarnya Mas ya? Katanya ada sih. Kan dari kemarin warga bilang ada yang mau melerai kodektur apa gitu lupa aku. Terus ditendang. Dan beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial seorang anggota TNI Angkatan Laut yang dikeroyok Tribuners oleh beberapa orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, terbaru update-nya nih, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Laut di Terminal Arjosari, Kota Malang sudah menyerahkan diri. Sementara ada terduga pelaku lainnya yang diketahui sampai sekarang masih buron, Tribuners. Hal ini juga sudah dibenarkan ya oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul, yang mana beliau mengatakan ketiga terduga pengeroyok yang menyerahkan diri sekarang sudah diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk kemudian menjalani proses hukum, Tribuners. Sementara sampai sekarang terduga pelaku yang belum menyerahkan diri sampai sekarang masih masuk dalam buronan. Kadispenal mengatakan kalau insiden ini terjadi ketika korban, yaitu Letda Laut Abu Yamin, yang sedang dalam perjalanan pulang dari dinas dan singgah di Terminal Arjosari. Di lokasi ini, korban sempat memberikan nasihat kepada salah seorang bernama Kasir, yang mana waktu itu personil TNI AL ini kasih nasihat ke kasir begitu ya, agar tidak berebut penumpang serta meminta jatah preman kepada bus manapun yang ada di terminal tersebut. Tapi teguran ini, Tribuners, diduga yang menjadi pemicu sekelompok calo ini tidak senang yang berujung melakukan pengeroyokan terhadap Letda Laut Abu Yamin. Sampai dengan saat ini belum juga ada perkembangan terkait kasus tersebut, Tribuners, tapi TNI Angkatan Laut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memastikan para pelaku lainnya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Letda Abu Yamin sendiri menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis 26 Juni 2025, yang mana sampai sekarang ayahnya juga sudah melewati masa kritis tapi tetap harus mendapatkan perawatan tim medis dengan serius ya, Tribuners ya, untuk pemulihan pasca pengeroyokan tersebut. Kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa lekas pulih kembali dan pelaku yang masih buron ini juga ikut menyerahkan diri begitu ya, sebelum nantinya akan diciduk oleh pihak kepolisian.